Kita masih di surat Hud. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Sebelumnya adalah kisah Nabi Nuh. Dari diganggu oleh umatnya hingga diselamatkan oleh Allah dan dihancurkanlah musuh-musuhnya. Kemudian firman ini yang diajak bicara oleh Allah adalah baginda Nabi. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Wahai Muhammad, inilah berita-berita tentang gaib. Gaib itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu dan tidak ada yang tahu kecuali yang dikasih tahu oleh Allah. Ada gaib tentang masa lalu, ada gaib tentang yang sedang terjadi, ada gaib tentang yang akan terjadi. Itu adalah gaib. Berita ini adalah gaib. Kita tidak pernah tahu yang sesungguhnya kecuali diberitahu oleh Al-Quran. Gaib. Maka iman kepada gaib adalah tentang masa lalu. Hari ini ada yang terjadi kita tidak tahu. Siksa di kubur, alam barzah, kita juga tidak tahu. Gaib. Gaib yang lain yang akan datang adalah kisah. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Gaib. Hisab gaib. Jalan iman kepadanya adalah melalui berita. Dan berita dari Allah pasti benar. Maka Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah. Tilka min amba'il ghaib, itu berita tentang gaib. Gaib yang diberitahukan kepada baginda Nabi adalah ada yang gaib kisah masa yang lalu. Ini kisah gaib tentang kisah masa lalu. Tentang kaum Nabi Nuh. Dan nanti ada gaib tentang yang terjadi saat ini. Dan gaib yang akan datang. Umumnya kalau bicara tentang gaib ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi sesuatu yang gaib akan menjadi tidak gaib lagi kapan itu? Di saat kita sudah menemuinya. Kisah hari kiamat adalah gaib, berita tentang yang akan terjadi. Nanti akan menjadi tidak gaib lagi kalau kita sudah bertemu tentang hari kiamat. Hisab dan yang lainnya. Dan gaib itu ada yang diberitahukan oleh Allah kepada hambanya. Termasuk kisah ini. Yang terjadi pada masa lalu banyak, tapi yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi hanya sekelumit dari kisah tentang umat-umat terdahulu atau hamba-hamba terdahulu. Di antaranya kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud. Kita harus beriman yang demikian itu karena diberitakan oleh Al-Quran. Nuwahiha ilaika, aku berikan wahyu kepadamu tentang berita-berita tersebut wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta, yang semula kau tidak bertahu, wala qaumuka, dan kaummu juga tidak tahu. Enggak ada yang tahu tentang ini. Kisah-kisah umat terdahulu tidak ada yang tahu. Min qabli hadza, sebelum ini. Fasbir, maka sabarlah. Nah, di dalam kisah itu kan disebutkan bagaimana gangguan-gangguan daripada pengikut, ada gangguan dari musuh-musuh Nabi Nuh, musuh-musuh Nabi Hud, musuh-musuh Nabi Musa. Dan begitulah Allah menghibur kekasihnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Jika ada orang yang tidak bisa menerimamu, jika ada orang yang memusuhimu, jika ada orang menyakitimu, jika ada orang yang ingin mendustakanmu, kamu bukan orang yang pertama. Telah ada nabi-nabi yang aku pilih sebelum ini yang telah, itu seolah begitu, telah dipilih oleh Allah. Nabi-nabi yang dipilih oleh Allah telah banyak yang juga mendapatkan ujian-ujian yang serupa. Maka fasbir, sabarlah wahai Muhammad. Innal aqibata lil muttaqin, sesungguhnya akibat baik, akibat itu buah dari kesabaranmu
dan kesabaran umat itu adalah akan didapat, dan itulah orang-orang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Kabar baik bagi orang yang bersabar, kabar baik bagi orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan aqibah, masa depan yang baik, yaitu mereka-mereka yang bertakwa. Sabar saat ini, nanti akan dapatkan kebaikan. Kemudian ayat selanjutnya membicarakan tentang kisah Nabi terdahulu lagi. Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad, akhahum, Allah telah utus kepada mereka saudara mereka. Ini juga menghibur Nabi. Yang memusuhi Nabi kan ada Abu Lahab, Abu Jahal, ini orang-orang yang satu kabilah, bahkan ada yang kerabat. Yang dekat bisa saja memusuhi, tapi itu tidak akan menjadikan seorang pejuang itu remeh, rendah, tidak. Karena seorang pejuang dengan Allah. Oh, Nabi terdahulu pun juga demikian. Wa ila adin akhahum huda. Dan Allah juga mengutus Nabi Hud kepada kaum mereka, sampai dengan bahasa akhahum, yang ini menunjukkan kedekatan, hidup bersama mereka. Ini kisah yang kedua tentang Nabi Hud. Di dalam Al-Quran nanti ada kisah lagi di surat Haqqah. Ini adalah kisah yang kedua. Jadi diulang-ulang kisah ini, tentunya ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Qala ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. In antum illa muftarun, tidaklah kalian itu kecuali orang-orang yang membuat dusta, berbohong, mengarang Tuhan-Tuhan. In antum illa muftarun, tidaklah kalian semua itu adalah kecuali sebagai orang-orang yang membuat dusta dengan menganggap adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini adalah kaum Ad. Ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Wahai kaumku, apapun yang kalian lakukan kepadaku enggak akan merubah, karena aku dari Allah, ini wahyu dari Allah. Dan aku berjuang ini adalah, inilah kunci dakwah, kunci berjuang itu kalimat ini, la as'alukum alaihi ajra. Disampaikan kepada mereka, wahai kaumku, aku tidak ingin mengambil harta darimu, tidak mengharap apapun darimu. Yang aku harap adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu sifat yang harus dimiliki seorang juru dakwah. Tidak mengharap apa yang di tangannya hamba Allah. Ya, ini. Karena yang demikian itu akan menjadi sebab mudah diterima oleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Tapi kalau sudah tampak dari seorang hamba tersebut di dalam mengajak kepada Allah harapan-harapan duniawi, maka orang pun akan berprasangka buruk. Kamu menyuruh saya begitu karena kamu menginginkan itu. Misalnya bicara zakat, Allah paling untukmu sendiri. Tapi kalau sudah seorang juru dakwah ini berbekal seperti ini, la as'alukum alaihi ajra, dan hendaknya seperti itu, maka juru dakwah harus punya kekuatan batin bahwasanya sebisa mungkin dia tidak mengharap apa yang ditangani oleh hamba-hamba Allah, dan dia harus berani mengatakan in ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Sebab harapan di balik jamaah dan umat ini banyak macam-macam. Tahta bisa dicari di balik itu semuanya, harta bisa dicari di balik itu semuanya. Tapi semua itu akan berpengaruh kepada siapa? Kepada lemah hati yang belum berani berkata la as'alukum alaihi ajra, sehingga di saat berjuang itu masih mikir apa yang aku dapat dari orang tersebut, maka dia akan berat dalam melakukan perjuangan.
Sementara kalau sudah kenal Allah adalah dia bisa mengalap cukup lah ibaratnya, mengambil, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, cukup, yang penting aku bisa makan tanpa aku harus nimbun makanan. Besok ada makanan buat saya lagi, ada tempat tinggal, tidak harus aku membuat tempat tinggal yang merepotkan aku. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ini kunci di dalam dakwah yang sesungguhnya. Berani berkata in ajriya, sungguh harapanku akan pahala itu adalah illa 'alal ladzi fatarani, hanya kepada zat yang menciptakan aku. Masya Allah, ini dalam dakwah. Afala taqilun, apakah kalian tidak mikirlah? Kalau kita tidak serius, tidak benar-benar, lihat, orang mikir juga berubah, salah. Wah, ini kamu mengharap, oh tak taunya pengen ini ya, pengen kekayaan ya, pengen sanjungan, pengen tahta, pengen ini. Karena umat itu juga berpikir. Umat juga berpikir. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan tentang kisah juru-juru dakwah yang semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat tersebut. Lesannya itu mengajak orang jauh daripada dunia, tapi hal keadaan perilakunya mengajak orang kepada dunia. Lesannya ngomong jangan dekat-dekat dengan dunia, dunia mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Wasyuh, pandai berucap semacam itu. Akan tapi perilakunya itu tidak menunjukkan itu semuanya. Dan orang itu lebih sedang meniru perilaku daripada ngikuti omongan. Lisanul hal afsah atau antaq min lisanil maqal. Perilaku itu lebih fasih, lebih mempengaruhi orang. Baik. Nah, kalau sudah seseorang juru dakwah itu berani berkata in ajriya illa 'alal ladzi fatarani, maka dia punya kekuatan. Dia kaya hati. Sebab yang bikin orang sengsara itu kan hatinya tamak, yang disakunya orang. Seorang ustadz lemah hati, bukan kaya hati, miskin hati. Lihat ketemu sama orang kaya saja duduknya salah tingkah itu. Nyanjung berlebihan biar dapat amplop, biar dapat uang, biar dapat. Duduk sama pejabat juga demikian. Duduk, wah tersiksa manusia semacam itu. Tapi kalau sudah hatinya terbebaskan dari itu semua, hatinya kuat, maka kaya hati, fa anta wa malikud dunya sawa, kata Imam Syafi'i. Dengan raja nggak ada beda, nggak mengharap yang di tangannya orang. Dan kalau seorang juru dakwah sudah mempunyai sifat semacam ini, dianya berjaya, dia menang. Dia menang. Biarpun terlihat dia kalah. Kenapa? Dia tidak mengharap apa-apa dari mereka, dia mengharap dari Allah pahala. Sehingga kalaupun dia mengajak seseorang, ternyata orang tersebut belum memenuhi ajakannya, dia yakin kok Allah memberi pahala kok. Nggak ada putus asa di dalam mengajak kepada kebenaran dan kebaikan. Bahkan mengulang-ulang di dalam mengajak kepada kebaikan pun juga tidak pernah bosan. Karena apa? Kalau ada orang yang aku ajak ternyata dia belum menyambut seruanku, maka ketahuilah wahai kaum, Allah yang akan beri pahala kepadaku. Aku tetap akan ajak kepadamu. Biarpun dia membuat bosan kita mengajaknya, tapi aku tidak bosan mengajakmu. Itu prinsip dakwah yang kita hadirkan di antara prinsip dakwah adalah memahami dan menyadari bahasanya umat ini adalah lahan pahala atau tangga untuk melambung tinggi menuju kejayaan. Bukan lahan untuk mencari dunia. Sangat menjadi petaka kalau ini umat ini jadikan lahan untuk mencari dunia. Nanti akibatnya apa? Ustadz dengan ustadz bermusuhan. Bahkan mungkin kakak adik bermusuhan, rebutan kantin pondok. Yang punya pondok, yang dakwah jamaah. Yang punya pondok, masya Allah nanti jor-joran besar-besaran pondok nama. Ini penyakit semuanya itu. Itu belum berani berkata in ajra illa 'alal ladzi fatarani. Belum mengharap Allah, pahala dari Allah yang sesungguhnya. Afala taqilun, apakah kalian tidak mikir?
Ini yang diajak, ini Nabi berkata, seorang Nabi berkata bahwasanya aku ini mengajak kepadamu hanya karena Allah. Kamu mikir dah, aku tidak mengharap darimu sesuatu kok. Dan cara semacam itu di samping keselamatan bagi seorang juru dakwah, akan punya manfaat besar, akan mudah diterima oleh orang-orang yang mendengarnya. Karena orang yang mendengarnya merasa tidak akan terganggu kepentingannya, urusan dunianya, urusan tahtanya, urusan yang lainnya. Ya, ini adalah prinsip di dalam dakwah, adalah harus berani berkata in ajriya illa 'ala allati fatarani. Maka ini santri-santri calon juru dakwah harus punya keberanian. Jadikanlah dirimu kaya hati. Adapun kaya materi ini adalah nasib, jatah juga, sudah dijatah oleh Allah. Dan tidak jaminan kejayaan orang itu kaya dalam berdakwah ataupun fakir dalam berdakwah pasti gagal, enggak. Yang menjadikan sukses adalah Allah. Tapi ini harus ditanamkan nih. Ini kan dalam irama berdakwah menemui dengan umat yang sejahat itu, yang mengganggu nabi-nabi. Ternyata prinsipnya adalah in ajriya, harus itu. Aku tidak mengharap apa-apa. Jadi begini, kalau kita mengajak seseorang, orang itu tidak menerima ajakan kita, Allah memberikan pahala. Kita ngulang kedua kali kita dapat pahala. Kita mengulang ketiga kali kita dapat pahala. Dia ternyata malah marah dengan kita, lebih gede pahalanya. Ayo. Kapan akan mundur dalam dakwah? Enggak ada mundur dalam dakwah, kita kenal Allah kok. Tapi ada seorang berdakwah, lihat gara-gara jamaahnya tidak menyambut saja, kurang hormat saja. Kurang hormat bukan menyakiti. Tidak semestinya menghormatinya. Langsung marah, nggak mau ke situ lagi. Ini ustadz model apa? Cap apa gitu tuh. Wah, ingat betul. Syekh diundang di kampung ini. Oh, kampung itu yang astagfirullah. Yang waktu itu ya, yang ngasih makanan nggak pakai wician itu nih, masih wician tuh ingat. Apa? Cuci tangan. Atau yang itu, yang sandal saya hilang waktu itu. Nah. Urusan sandal aja hilang. Tapi kalau seorang juru dakwah yang sesungguhnya, dia nggak akan memandang itu berapa yang diberikan, nggak penting. Yang penting kalau dia membutuhkan aku akan datang. Bahkan kalaupun dia tidak menganggap merasa butuh kepadaku, aku akan datang. Dan begitulah dakwah menghantarkan. Kita hantarkan dakwah. Dengan capek para nabi terdahulu, dia dengan dipukuli, dilempari para nabi, diseksa para nabi. Bahkan ada yang dibunuh. Dan begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dengan geraham retak, pelipis retak, dengan geraham jatuh, pelipis retak, dan seterusnya. Adalah baginda Nabi SAW dalam berdakwah. Apa ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir tentang juru-juru dakwah handal seperti itu? Maka ini kalau pengen jadi juru dakwah, ini pegangi. La as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala taqilun. Kemudian setelah itu apa? Nabi Hud menyeru, ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah, thumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Memohonlah ampun kepada Tuhanmu Allah. Bertobatlah. Memohon ampun adalah sebagian membedakan antara bertobat, memohon ampun ya segera, ya Allah ampuni dosaku. Kalau tobat itu ada tambahan renungan-renungan, sehingga yang dibaca adalah syarat tobat. Dia harus menyadari penyesalan. Memohon ya Allah ampuni dosaku. Tapi kalau sudah tingkat tobat di sini adalah lebih dalam lagi, kecuali di saat bisa. Kalau istighfar lagi, bertobatlah kepada Allah, istighfar ya maknanya harus tobat. Di saat jejer begini, makna tobat di sini adalah bukan sekedar kamu memohon ampun kepada Allah, akan tapi sadari kesalahanmu itu, bahwa itu kesalahan menjadikan Allah murka. Kemudian berjanjilah untuk tidak mengulangi lagi, dan tinggalkanlah pekerjaan itu saat itu. Tubu ilaihi. Kalau sudah kalian seperti itu, memohon ampun kepada Allah, apa yang Allah berikan kepadamu? Yursilis sama alaikum midrara. Ini ayat, ini berita tentang nabi terdahulu
Juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad karena Tuhan kita sama. Cara ini berlaku juga saat ini. Kalau kita ingin mendapatkan curahan hujan dan curahan rahmat dari Allah, memperbanyak istighfar. Bahkan ada tambahnya kalau abian yumditkum bi amwali wa banin. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina. Sebagian ayat yang lain berbunyi semacam itu, akan Allah turunkan kepadamu hujan yang deras dan Allah akan berikan kepadamu harta dan keturunan-keturunan. Di sini adalah yursilis sama alaikum midrara, Allah akan curahkan hujan zahir dan batin. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Lah ini iktisabul quwwah. Kalau kita mencari kekuatan dari Allah, banyak istighfar. Yang merasa lemah suruh istighfar, dan tidak cukup dengan istighfar, tobat yang serius. Kelemahan kita adalah karena dosa kita. Kelemahan kita karena dosa kita. Yuk, yang merindukan kekuatan di hari ini, karena merasa dilemahkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan agama kita, atau orang yang tidak senang dengan kemuliaan akhlak, ada orang yang tidak senang dengan kencayaan Islam, maka carilah kekuatan dari Allah dengan beristighfar dan memperbanyak tobat, menyadari kesalahan kita saat ini. Yazidkum, Allah akan menambahkan kepada kalian kekuatan ila quwwatikum, di samping, di atas kekuatan yang sudah kalian miliki. Wala tatawallaw mujrimin, jangan kalian berpaling dari Allah. Kalau sudah berpaling ini adalah siapa mereka? Mujrimin, sebagaimana orang-orang yang suka berbuat kejam, berbuat keji, berbuat jahat, berbuat onar, mujrim. Nah, ini bisa dimaknai bahwa kalau ada orang ingin ini mendapatkan kekuatan dari Allah, adalah dengan cara menuju kepada Allah dengan memohon ampun dan menyesali dosa atau bertobat. Dan sebaliknya, jika ada seorang hamba yang ingin melakukan sebuah perjuangan tapi kok tidak dibarengi dengan istighfar, bertobat kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang hanya mengandalkan kekuatannya, maka sangat mungkin dia akan menjadi seumur orang mujrimin, karena dia merasa berjuang bukan dengan Allah lagi. Bisa menjadi orang mujrimin. Maka dari itu kami seru kepada siapapun yang lagi berjuang dengan cara apapun. Kami tidak mengatakan berjuang adalah harus perang di medan laga, tidak. Yang memperjuangkan syariat Nabi Muhammad SAW, yang memperjuangkan akhlak Nabi SAW, yang memperjuangkan at-tarbiyah baginda Nabi, enggak cukup kita hanya dengan kecerdasan akal kita, bisa menjadi mujrimin nanti. Tapi harus terus kita barengi dengan permohonan ampun kepada Allah dengan pertobatan yang sesungguhnya. Sambil kita berjuang, tapi jangan lupa kita mohon ampun kepada Allah. Untuk apa? Iktisabul quwwah, mencari kekuatan dari Allah tadi, agar kalau kita ingin memperjuangkan sebuah pendidikan, akan menjadi sebuah pendidikan yang kuat. Kalau ingin menegakkan syariat, akan punya kekuatan kita. Karena apa? Dengan Allah. Kalau sudah dengan Allah, siapa yang bisa mengganggunya? Kalau sudah tidak dengan Allah, siapa yang bisa menolongnya? Maka kita dengan Allah. Mari kita tingkatkan. Siapapun, kami seru sesuai dengan ini yang kita baca saat ini. Yang ingin berjuang, jangan ragu, jangan lupa untuk berbanyak istighfar di tengah malam khususnya. Istaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi, menyesal. Jangan hanya sekedar berpikir tentang sebuah strategi perjuangan dan sebagainya. Imam Salahuddin Al-Ayyubi tengah malam tidak tidur untuk mengadu kepada Allah. Baginda Nabi, lihat, kalau sudah malam begitu khusyuk dan dengan derai air mata. Orang-orang besar dalam berjuang itu ya seperti itu. Maka ingat, tengok diri kita sendiri. Kalau kita berjuang ternyata kita tidak dekat dengan Allah,
maka ketahuilah, bisa saja kita akan membelokkan sebuah perjuangan yang semula untuk Allah, akan tapi untuk membesarkan kesombongan kita. Sehingga setelah itu akan muncul orang rebutan kedudukan, rebutan posisi, rebutan kepentingan di balik perjuangan tersebut. Termasuk ustadz yang mengajar, juru-juru dakwah dan sebagainya. Ayo kita semuanya belajar. Memperbanyak istighfar di tengah malam, astagfirullah, menyesali dosa-dosa kesalahan terus, untuk meningkatkan kualitas kekuatan kita. Dan kalau sudah kekuatan dari Allah tuh modelnya kayak apa? Nggak bisa dikira-kira. Mungkin secara fisik terlihat kita jauh dibanding mereka, cuman kalau kita benar-benar dekat kepada Allah, yang membantu kita adalah yang memiliki mereka, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Nah ini, mari kita, siapapun juru dakwah, para ustaz, para ini, jangan lupa untuk punya waktu di tengah malam untuk ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami teringat guru mulia yang baru wafat beberapa hari yang lalu, Syekh Ahmad Ali Thohar Rayyan. Beliau seorang alim besar dalam mazhab Malik. Di antara surat, dulu kita sering surat menyurat dengan beliau itu, tapi dengan tulis tangan beliau, belum ada ini. Di antara wasiat beliau di terakhir barisan sholat itu ada berwasiat bahwasanya hendaknya kalian menjadikan sebagian waktu di tengah malammu itu dengan Allah, dengan berzikir kepada Allah dan mensyukur nikmat-nikmat yang dengan itu engkau bisa beribadah. Karena ilmu adalah cahaya dan akan menetap di hati orang yang bertakwa, dan akan lari dari hati orang yang gelap gulita. Hatinya orang yang hati gelap akan jauh dari hati orang yang gelap, hatinya yang gelap dengan kemaksiatan. Nah ini mari yang berdakwah harus menyisihkan waktu di tengah malam, kenal Allah. Jangan tertipu deh, karena ini adalah bagian yang sering kita lupakan. Kita kadang dalam banyak hal itu kita sering mengandalkan kecerdasan kita, lupa Allah. Allah selalu kita tinggal. Kalau lemah betul baru nanti kembali kepada Allah. Ini kan keblinger orang. Kita pernah hadirkan sebuah contoh ya. Jika ada seorang ibu yang anaknya sakit, ibu itu punya duit dan punya koneksi dokter yang banyak, anaknya sakit parah, maka ibu ini akan dianggap gila kalau ternyata dia punya duit, dokter juga banyak, yang kenalannya banyak, akan tapi membiarkan anaknya sakit begitu saja. Maka seorang ibu yang benar pasti dia akan berpikir ngobati anaknya yang dia sakit demam dan parah. Dia akan telepon ke seorang dokter dan yang spesial yang paling bagus mungkin karena dia punya duit, dan segera bergegas ke sana. Inilah yang dilakukan kebanyakan orang yang punya kemampuan semacam itu, punya duit dan punya koneksi dokter. Siapa di antara kita, ini sebuah pertanyaan yang perlu dijawab oleh hati nurani masing-masing. Siapa di antara kita yang di saat anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter dia menghadap kepada Allah, mengambil air wudhu, melakukan sholat dan berdoa atau bersedekah, ya Allah, angkat penyakit dari anakku ini ya Allah. Siapa? Kita sering lupa kepada Allah. Ini ibu yang anaknya sakit. Seorang ustadz, bagaimana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita dalam kitab Adab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau menjelaskan bahwasanya hendaknya seorang ustadz itu harus sebelum datang ke majelis sudah memohon kepada Allah di tengah malam untuk murid-muridnya. Artinya kemudian kalau masuk ke majelis sholat 2 rakaat, kalau itu masjid sekalian tahiyatul masjid, kalau tidak sholat 2 rakaat, minta kepada Allah agar dibuka hatinya dan agar diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, agar ilmu yang kita sampaikan ilmu yang manfaat. Nah, ini kan pendidikan, menggantungkan kepada Allah, tidak mengandalkan kehebatan kefasihan lesannya, bukan mengandalkan kecerdasan otaknya, tidak, tapi mengandalkan Allah. Dan ini yang kita dengar berita dari ulama-ulama terdahulu, bagaimana dakwah mereka. Lihat, ceramah itu biasa-biasa saja, bahkan setengah ngantuk, cuman tulus hatinya dengan Allah, malam harinya menangis. Lihat jamaahnya, muridnya alim-alim, bisa menjadi orang soleh-soleh.
apalagi yang berjuang, maka harus punya waktu di tengah malam. Jangan mengandalkan hanya strategi zahir saja. Allah yang memiliki kita semuanya, dan Allah yang menguasai musuh-musuh kita. Maka mari kita dengan Allah menjadi Hizbullah, bersama Allah dengan Allah, maka ini zidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan berikan kekuatan kepada kalian di atas kekuatan kalian yang sudah ada. Hebat. Mari kita semuanya membiasakan punya waktu dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam beberapa waktu. Tidak lama, semakin lama tentunya semakin bos. Akan tapi jangan sampai tidak pernah mengadu kepada Allah, itu sombong bener. Khususnya di saat Allah berikan pada kita kelebihan, kecerdasan, kekuatan dan sebagainya. Biasanya sering lupa. Contoh saja, yang punya pondok itu biasanya yang banyak ngadu kepada Allah tuh yang susah cari dana. Yang dananya gampang tuh lupa kepada Allah sudah. Kalau yang cari dana susah itu biasanya langsung anaknya, santrinya diajak doa-doa ini. Seharusnya nggak begitu dong. Di saat dimudahkan tetap berdoa. Santri itu yang bebel, yang susah lulus itu lihat minta ijazah kiai sana sini, minta doa. Tapi giliran yang cerdas ngentengin, sombong. Memang kebanyakan manusia di saat diberi Allah kelebihan semacam itu. Di saat kaya mah biasa-biasa saja, nggak dekat kepada Allah. Di saat nyungsep baru datang ke kiai. Lah ini kan mestinya nggak semacam itu kita dengan Allah, khususnya di saat Allah memberikan pada kita kelebihan. Jangan sampai kelebihan itu menjadikan kita terlena. Maka menghadaplah, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih. Tobatlah kepada Allah agar Allah memberikan pada kita kekuatan di atas kekuatan kita. Qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin. Mereka itu menjawab, pembangkang, ya Hud, wahai Nabi Hud. Nabi Hud itu kuburannya ada di Yaman, kita ziarah setiap saat, setahun sekali. Ada yang mengatakan ada di Yordan dan sebagainya. Salah ziarah kubur tidak dosa, nggak usah diingkari. Yang ziarah di Jordan alhamdulillah ziarah. Ziarah kubur orang biasa saja boleh, apalagi ziarah para nabi. Kita ziarah Nabi Allah Hud di Yaman setahun, setiap bulan Sya'ban. Ma ji'ta nabi bayyinatin. Wahai Hud, ini kata kaumnya, kamu ini datang itu dengan omong kosong, enggak pakai hujah, enggak pakai bukti kebenaran. Kurang apa? Nah, ini memang begitulah. Sebetulnya menjadikan mengingkari bukan akalnya, tapi kebusukan hatinya. Makanya akalnya Abu Jahal itu kan menyadari bahwasanya kehebatan Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya itu yang dengan penuh kebencian itu yang menjadikan tertutup. Wa manahnu bitariki alihatina an qaulika. Tidak wahai Hud, kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya demi mendengar omonganmu. Enggak bisa. Wa manahnu bimu'minin, enggak, kami tidak akan beriman, tidak. Sorry. Kami sudah punya Tuhan lama kok. Ngapain ngikut kamu? Innaqulu illa tarak. Innaqulu tadi sebelumnya in itu dikatakan in syartiyah itu biasanya diikuti dengan jumlahnya kemudian serta jawabnya. Tapi kalau in syartiyah itu enggak disertai, enggak dipenuhi dengan syarat-syarat itu semua, maka in itu artinya menjadi nafi. Innaqulu maksudnya ma naqulu, kami tidak mengatakan kecuali engkau ini orang yang iktarak, telah menimpamu atau menimpakan musibah kepadamu ba'du ahlihatina bisu'in. He Nuhud, innaqulu, kami tidak mengatakan kecuali apa? Kamu itu adalah dikenai musibah oleh Tuhan-Tuhan kami, wahai Hud. Maksudnya apa? Kayak Nabi dikatakan majnun, gila. Kamu itu gila Hud, gitu maksudnya. Kamu dibikin gila oleh Tuhan-Tuhan kami. Qala, apa kata Nabi Hud? Inni usyhidullah, Allah yang menyaksikan aku. Inni usyhidullah, Allah menyaksikan aku menyampaikan kebenaran. Tidak ada yang aku tinggalkan. Engkau menolak, itu urusanmu. Tapi jelas aku menyampaikan. Wa asyhadu, dan saksikanlah wahai kaum semuanya. Inni bari'u mimma tusyrikun, aku cuci tangan, aku lepas tangan daripada
Apa yang engkau sekutukan saat ini? Apa yang kau lakukan aku? Yang penting aku sudah nyampaikan, selesai sudah. Enggak mau ya. Kalau kamu enggak mau, itu urusan kerugian padamu. Min dunihi, apa yang kau sekutukan dari Tuhan, apa yang kau sekutukan, kau menyekutukan, menduakan Allah. Min dunihi, selain Allah. Kamu menyembah selain Allah, kamu nuhankan selain Allah. Nah ini. Mereka membangkang, bayangkan. Mereka mengatakan aku tidak mau. Sudah, aku tidak mau ikut kamu lah. Jangan ganggu kami. Kami tidak akan beriman kepadamu. Sudah selesai. Dan kamu tuh ngelantur lo kena sawan, kena gila, kena musibah karena Tuhan, gara-gara kamu suka mengolok-olok Tuhan kami. Padahal Nabi Hud juga tidak ngolok-ngolok, hanya mengatakan ada Tuhan Allah, yang ada Tuhan Allah. Mereka tersinggung mengatakan begitu. Di saat Nabi Hud menemukan umatnya menolak semacam itu, maka beliau menyampaikan, ya Allah, saksikanlah kami sudah menyampaikan. Kalau Nabi, Allahumma inni balaghtu, kami telah menyampaikan. Dan wahai kaum, apa yang kau lakukan aku sudah bebas, yang penting aku sudah menyampaikan. Nah, ini adalah kaidah semua dari kita. Nabi sering diingatkan juga oleh Allah di dalam banyak ayat, jangan kau berduga, jangan kau bersedih dengan pengingkaran mereka. Sudah ada nabi-nabi terdahulu yang diperlakukan sama oleh kaumnya seperti kamu. Maka tabahlah, terus maju dan terus maju, jangan mundur dan pantang mundur. Itu kan untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, di saat Nabi Nuh menemukan kaumnya semacam itu, ya menyerahkan kepada Allah, ya Allah, ini mereka sudah tidak mau. Yang penting aku sudah menyampaikan tugas darimu, selesai. Dan mereka ini sudah terserah mau kau apakan. Nah, setelah itu, ini juga fakiduni jami'an tsumma la tuntirun. Ini adalah sambungannya dengan ayat ini, tawakkaltu ya setelahnya. Fakiduni. Nah inilah, seorang juru dakwah itu gak boleh takut. Kalau memang ikhlas karena Allah itu fakiduni. Sudahlah. Kalau memang kalian semua gak mau ikut aku, itu urusanmu. Yang penting aku sudah menyampaikan dan Allah Maha tahu, dan aku tidak punya urusan dengan kamu nanti di akhirat. Fakiduni, kalau kamu ingin jahat kepadaku silakan jahat. Lah ini, seorang juru dakwah sejati itu nggak pernah takut dengan kejahatan dari siapapun, karena dia merasa dengan Allah. Makanya dia punya keberanian. Orang berani mengatakan fakiduni jami'an, itu kan karena dia sudah merasa kuat, dan kuatnya dia karena Allah. Juru dakwah harus merasa begitu, nggak pernah merasa takut. Makanya juru dakwah biasanya takut kehilangan donatur, takut kehilangan. Ini juru dakwah lemah banget. Mana Allah? Sehingga sampai mengambil yang haram. Ada pengen bangun pondok ngambil yang haram, lupa Allah. Dakwah dengan yang haram, lupa Allah. Yang beri kekuatan Allah, bukan hartanya mereka ini, tidak, bukan. Jadi seorang juru dakwah harus berani mengatakan fakiduni, kalau kalian semua ingin jahil kepada kami, lakukan. Wala tungdiruni, sudah, jangan tunda, kalau bisa sekarang enggak. Tapi enggak bisa kalau Allah tidak menghendaki. Artinya begini, seorang juru dakwah harus melakukan, tidak pernah takut dengan ancaman apapun. Ancamannya biasanya apa? Sudah enggak saya bantu. Ini gara-gara pondoknya di stop bantuannya, sudah bingung dia keblingsatan. Nah ini tidak boleh takut. Nah, itu nanti setelahnya lanjutnya insyaallah ayatnya, karena waktu kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini masih ada hubungannya dengan inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yang masih ada hubungannya dengan bagaimana dakwah. Kita hubungkan dengan dakwah masa kini tentunya. Karena itu adalah kisah dakwah Nabi Hud yang disampaikan oleh Allah dengan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad disampaikan kita harus pahami dengan keadaan kita saat ini. Bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita menyambut umat, bagaimana menyampaikan kebenaran, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang mengingkari kebenaran, dan bagaimana kita menumbuhkan keyakinan kita dalam berjuang ini bahasanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah perlu proses yang panjang di dalam berdakwah, sehingga betul-betul menjadi juru-juru dakwah sejati, membawa risalah baginda Nabi Muhammad SAW dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ketawakalan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.